Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Kenapa saya membawa itu? Karena di Al-Quran menerangkan Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan lurusnya adalah mendudukkan Nabi Isa, mendudukkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Bukan. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan untuk menuju kepada yang ada di langit. Bukan justru menyembah Yesus. Apalagi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, fa'amma ahassa Isa minhumul kufra, orang-orang kafir ini kemudian qala man ansari ilallah. Jadi ada pengingkaran orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang di kitab saudara, apakah orang Yahudi ingkar kepada Yesus? Ingkar. Al-Quran menceritakan itu 1400 tahun silam. Al-Quran menceritakan itu. Dan pengikut-pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang kemudian berserah diri kepada Allah. Nah sedangkan Kristen ini siapa? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen, kepada manusia-manusia yang menuhankan dirimu itu untuk menyembah kepada dirimu? Nah lalu Allah mengatakan wa makaru, orang-orang kafir yang akan menyalibkan Yesus, yang akan membunuh Isa, itu melakukan makar. Apa makar itu? Melakukan tipu-tipu, melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dan itu terekam di kitab saudara Yohanes 11 nomor 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Kenapa Anda menolak kitab saudara? Kan lucu. Orang Kristen menolak kitabnya sendiri. Bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tipu daya supaya Yesus itu bisa disalibkan? Al-Quran mengatakan wa makarullah, wa makaru wa makarullah. Kitab Anda loh yang mengatakan itu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, silakan. Tapi waduh, bahaya kalau Anda tidak beriman kepada kitab Anda sendiri. Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala bahkan mahkamah-mahkamah agama bersekongkol untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, orang Farisi melakukan tipuan-tipuan, kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu jelas. Nah sementara hasil daripada tipuan, hasil daripada rekayasa, hasil daripada kesaksian-kesaksian palsu mereka Anda jadikan sebagai kebenaran. Orang yang disalibkan kemudian Anda tuhankan, Anda sembah. Padahal yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus Kristus. Demikian. Bang Zuma telah membantu saya sebagian terkait dengan iman kekristenan, di mana di dalam kekristenan itu banyak yang namanya fitnahan terhadap dirinya. Dan itu kami tidak menolak hal itu, memang itu kata Alkitab. Terima kasih untuk itu Bang Zuma. Meskipun pada dasarnya juga Bang Zuma menggunakan dasar itu untuk menyerang daripada iman saya, tapi tidak apa-apa. Tetapi setidaknya umat Islam memahami hal itu dalam satu poin. Itu dia Bang Zuma. Nah kemudian Bang Zuma, tentunya Bang Zuma di dalam hal Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi, di mana Bang Zuma itu melakukan atau mengatakan bahwa itu membatalkan, itu perintah. Tetapi jangan lupa Bang Zuma, Isa juga di dalam Al-Quran melakukan hal yang sama sebenarnya kalau Bang Zuma teliti terkait dengan itu, di mana ada yang diharamkan dan ada juga yang tidak diharamkan. Jadi kan gitu. Jadi narasi-narasi seperti itu Bang Zuma itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan tadi bahwa Paulus itu adalah Mesias itu sendiri atau daripada Yesus Kristus itu sendiri, karena kontroversi daripada apa yang Bang Zuma katakan. Dalam satu sisi kamu percaya Yesus, dalam sisi lain kamu mengakukan bahwa Paulus itu adalah Yesus. Jadi dalam pemikiran yang saya pahami bahwa Bang Zuma itu dia hanya melakukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena kenapa? Satu sisi Yesus dibedakan, di sisi lain juga dia menyamakan dengan Paulus. Seharusnya itu pernyataan semacam itu tidak akan terjadi dalam diskusi-diskusi semacam ini Bang Zuma, karena kita tahu bagaimana cara berpikir logis terhadap komentar dan argumentasi kita. Jadi saya tidak heran dengan hal itu Bang Zuma. Jadi itu yang saya katakan tadi, Bang Zuma mengatakan banyak hal di dalam Alkitab yang berbicara tentang Yesus itu dijelekan, tetapi itu orang Kristen menjadikan dia Tuhan. Oh no, karena ada ayat yang selain daripada itu yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang kami akan sembah. Karena bahkan dari penolakan itu pun kita juga akan lihat kenapa orang Yahudi itu menolak Yesus di dalam Yohanes pasal 8 itu. Karena Yesus, karena dia dituduh dia menyamakan diri dengan Allah. Karena dengan itu orang Yahudi dalam perspektif mereka Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu sebenarnya satu bukti ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Orang Yahudi saja memahami tentang hal itu. Kenapa orang lain setelahnya tidak memahami hal itu? Tetapi karena kebutaan kepada kebenaran, makanya mereka tidak mempercayainya. Jadi untuk apa harus diperdebatkan hal itu?
seharusnya data-data tentang Isa yang kamu pahami itu, apakah sesuai dengan sejarah, apakah sesuai dengan cerita-cerita umum terkait dengan Isa yang ada di Al-Quran, itu yang paling penting. Tetapi satu hal yang saya pernah baca ketika kelahiran daripada Isa, di mana Maria setelah mengandung dia itu, dan dia melahirkan di bawah pohon korma, dan dia di sana ketika melahirkan, Maria mengatakan aduhai, dan dia sudah selesai melahirkan. Dan hal-hal yang semacam itu tidak ada di dalam iman kekristenan. Seharusnya itu yang kita bicarakan. Supaya apa? Supaya posisi umat Islam, posisi orang Kristen itu terkait pemahaman mereka tentang Isa dan juga pemahaman mereka tentang Yesus Kristus, itu sama-sama kita percayai dan kita memahami dengan sungguh-sungguh. Teman-teman TBJ, apa yang sebenarnya nampak dari oknum-oknum yang menyangkal penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus? Mereka yang menentang ketuhanan Yesus, dan di sisi lain mereka juga memakai ayat-ayat Alkitab untuk menyerang. Tanpa mereka sadari, mereka melakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kelihatannya seperti orang-orang yang berilmu dan beragama, tetapi ucapan-ucapan mereka memberi kesaksian tentang siapa mereka. Mereka menentang kebenaran dan memakai ayat-ayat Alkitab dengan motivasi menyerang. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan diskusi dari Bang Suma tadi. Iman pengikut Kristus dapat dipertanggungjawabkan karena kami mengimani kebenaran dan bukan filsafat kosong atau dongeng belaka. Kami mengimani firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan. Alkitab memiliki benang merah yang menceritakan tentang rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia lewat sang firman, yaitu Kristus Yesus. Dan dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas menyaksikan bahwa sang firman itu adalah Allah. Dalam ayat 14 menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa Yesus mengampuni dosa, dan pribadi yang dapat mengampuni dosa hanyalah Allah. Jadi jelas bahwa saat itu Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pertanyaannya, mengapa Yesus telah ada sebelum Abraham jadi? Jawabannya tadi dalam Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sejak semula Yesus telah ada, karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu sendiri. Teman-teman, para pengikut Yesus yang sejati, jangan gampang termakan oleh tipuan serigala berbulu domba. Ingat, firman yang Allah ilhamkan itu sempurna, menyatakan kepada kita kasih dan keadilan Allah. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.